Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemerdekaan bagi saya adalah suatu kebebasan bagi negara yang tertindas atau negara yang dijajah. Arti kemerdekaan bagiku adalah sebuah kebebasan dari segala pergumulan, dari segala tekanan, dari segala beban yang ada di sekitar kita maupun secara pribadi. Merdeka itu bebas dari belenggu dan keterikatan. Ya. Karena di dalam kemerdekaan ada sebuah berkat berupa kelegaan yang terjadi di dalam hati maupun di dalam kehidupan setiap orang yang mengalaminya. Syukur itu harus tetap ada, karena itulah ciri khas anak-anak Tuhan. Kita harus bisa selalu menemukan rasa syukur di tiap situasi, termasuk merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. Ya, saya masih bersyukur dan saya sangat-sangat bersyukur masih dilindungi oleh Tuhan, masih diberi berkat oleh Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Coba itu berkat Tuhan apa yang kalian miliki sampai saat ini, dan manfaatkan kesempatan itu, manfaatkan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Misal kalian sekarang bersama keluarga, bersyukur punya keluarga dan mengenal mereka dengan baik. Dan misal sekarang kalian masih studi, belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh agar nama Tuhan dipermuliakan melalui tindakan kalian. Shalom Peter, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Dan Kak Venska dan kakak-kakak lainnya juga gak pernah bosan untuk setiap hari Minggu hadir untuk kalian, menemani kalian, dan sama-sama kita akan bersekutu bersama, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah ini, kita mari sama-sama siapkan hati kita dan pikiran kita, dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini Engkau menyatukan kami lewat online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir di setiap kami, di hati kami untuk sama-sama bersekutu bersama dan beribadah bersama. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya mau jadi di dalam tuntunan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca terlebih dulu Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab kita dari Roma 3 ayat yang ke-21 hingga yang ke-26. Kakak ulangi, Roma 3 ayat 21 hingga 26. Kakak akan bacakan. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya.
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bicara soal kitab Roma, pasti kita akan melihat bahwa di situ pasti banyak dibahas soal dosa dan bagaimana manusia dibenarkan oleh Allah. Paulus selalu menekankan kitab Roma ini sebagai kitab yang membahas soal dua hal tersebut. Nah, pada bacaan kita pada hari ini, kita akan berbicara soal hukum Taurat dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada bacaan kita ini ada dua kubu. Yang pertama adalah kubu Kristen Yahudi, dan juga kubu yang kedua adalah Kristen non-Yahudi. Nah, Kristen Yahudi itu mereka lebih berpadanan terhadap hukum Taurat karena mereka berlatar belakang Yahudi. Oleh karena itu mereka lebih mendasarkan iman mereka terhadap hukum Taurat dulu, baru setelah itu iman kepada Yesus Kristus. Tapi kubu yang Kristen yang non-Yahudi tidak setuju dengan gagasan ini. Oleh karena itu, Paulus di sini menjadi pendamai bagi mereka agar mereka tidak saling berselisih paham tentang hal tersebut. Maksud Paulus di sini adalah bagaimana Tuhan Yesus bisa menjadi pendamai bagi mereka. Ketika hukum Taurat ditegakkan, bukan menjadi tolak ukur bahwa manusia mendapatkan keselamatan. Tapi ketika kita memiliki iman pada Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan mendapatkan keselamatan yang daripada Allah. Nah, oleh karena itu, di sini Paulus ingin menyatakan bahwa hukum Taurat boleh menjadi yang pertama, tetapi tidak absolut mutlak untuk dilaksanakan. Karena manusia pada dasarnya tidak bisa untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang membuat mereka tidak kudus. Oleh karena itu, di situ ada iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita tetap menjadi selamat, yang membuat kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Nah, ibaratnya seperti ini. Ketika kita ingin pergi ke Amerika Serikat dari Indonesia, maka kita harus melewati samudera. Kita tidak mungkin pergi ke Amerika dengan melewati samudera dengan menggunakan kapal kecil. Yang dengan di dalam konteksnya ini adalah menggunakan kekuatan kita sendiri. Namun kita membutuhkan penolong, yaitu sebuah kapal besar dan juga nahkoda yang memberikan kita tumpangan secara cuma-cuma untuk mendapatkan keselamatan melewati samudera itu mencapai ke benua Amerika. Nah, seperti itulah pemahaman iman pada Yesus. Kita butuh Yesus sebagai penolong kita untuk mendapatkan kerajaan Allah dan mendapatkan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita mendapatkan kerajaan Allah. Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan kebebasan untuk kita bangsa Indonesia. Bebas dari penjajahan, bebas dari penderitaan, bahkan kita mendapatkan keadilan. Adik-adik, mari kita lihat kembali, flashback kembali, bagaimana kita melihat para pahlawan kita yang telah berjuang dan gugur untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Dan tidak dipungkiri bahwa semuanya itu karena Tuhan Yesus yang turut campur tangan dari awal sampai akhirnya pada detik ini kita ada, itu semua karena Tuhan. Kita diselamatkan, kita dikuatkan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Di ayatnya yang ke-25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi di sini kita diingatkan kembali bahwa kita semua telah diselamatkan oleh Allah dan kita dibebaskan dari segala dosa yang ada. Tapi adik-adik, di sela kemerdekaan yang sudah kita terima selama 76 tahun ini, kita masih tetap dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam cobaan. Tapi ingat dan percaya adik-adik bahwa Tuhan selalu ada dan Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sama halnya dengan quotes yang mengatakan bahwa
Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, tetapi Dia selalu mendatangkan pelangi di setiap badai. Jadi percayalah bahwa di tengah kondisi pandemi COVID ini, kita bisa bangkit dan kita bisa bersama-sama melihat pelangi yang akan Tuhan berikan untuk kita. Hari ini kita akan membahas tentang aplikasinya dengan Kak Anggi. Aplikasi dari firman Tuhan hari ini adalah mari kita untuk belajar menghitung berkat Tuhan. Kenapa? Karena kalau percaya segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Segala sesuatu adalah berkat Tuhan. Baik dari Tuhan menyelamatkan kita, baik dari Tuhan telah memerdekakan negeri kita. Mari kita berhitung betapa banyaknya berkat Tuhan untuk kita selama kita hidup. Pasti banyak, bukan? Oleh karena itu, kita wajib untuk bersyukur. Namun, jika kita melihat lagi di 2 tahun ke belakang, ketika pandemi COVID-19 ini sedang menyebar, apa yang sudah kita rasakan? Semuanya kacau, rencana yang sudah kita rencanakan sebelumnya terhambat, bahkan gagal untuk dilaksanakan. Lalu sekolah akhirnya menjadi online, dan banyak sekali, bahkan banyak karyawan-karyawan itu yang nyaris di PHK, bahkan sudah di PHK. Tapi teman-teman, percayalah, ketika kalian percaya kalau Tuhan itu sudah menyelamatkan kalian, bahkan Tuhan sudah memberi kemerdekaan, percayalah bahwa Tuhan yang sama juga akan menolong kita, akan menolong kalian, menolong adik-adik kalian dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi teman-teman, apa yang harusnya kita lakukan? Kakak ingin mengingatkan kita pada satu ayat, yaitu Roma 8 ayat 28. Pasti sudah tidak asing di telinga kalian. Kakak akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi percayalah teman-teman, dalam kondisi apapun, Tuhan itu pasti ada untuk kita. Karena Tuhan tidak akan lepas tangan begitu saja. Jadi teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Mari belajar mengucap syukur. Bagaimana Kak caranya? Ini sudah terlalu susah, keadaan tidak memungkinkanku untuk mengucap syukur. Tapi tetap, belajar adalah belajar. Belajar tidak hanya sekali 2 kali selesai, tapi belajar itu harus terus-menerus. Bagaimana? Belajarlah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dari saat teduh, ataupun membaca firman Tuhan. Hanya itu Kak. Kakak selalu bilang itu berkali-kali, bukan? Ya, hanya itu. Dan tetap percaya, kalau kalian mengatakan, aku percaya Yesus, berarti kalian juga harus percaya. Apapun yang terjadi, itu semua ada di dalam kehendak Yesus. Kita aminin khotbah kita hari ini. Amin. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, ketika kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, firman-Mu itu ya Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan agar kami dapat belajar untuk bersyukur untuk segala apapun ya Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan kembali ya Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kami. Kiranya ya Bapa, kami mau tetap ingat ya Tuhan, dan kami mau tetap belajar untuk menghitung janji-janji Tuhan, untuk menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, adik-adik pelayan kami ya Tuhan, dalam apapun aktivitas mereka, sekolah online mereka ya Tuhan, studi mereka, karir mereka, masa depan mereka ya Tuhan, bahkan apapun yang akan mereka inginkan, Engkau bisa kabulkan itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus.
Yesus. Tanpa berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Warta Teruna Minggu 15 Agustus 2021 adalah yang pertama ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna akan terus ada di channel YouTube GPIB Maranatha Surabaya setiap jam 12:15. Jangan lupa beribadah dan jangan sampai ketinggalan ya. Yang kedua adalah persembahan syukur. Adik-adik boleh bisa dititipkan ke orang tua pada saat nanti orang tua akan ke gereja, atau dititipkan juga di kantor gereja GPIB Maranatha Surabaya. Yang ketiga adalah segala informasi mengenai kegiatan Persekutuan Teruna akan disampaikan melalui Line Teruna Ceria dan juga IG Persekutuan Teruna GPIB Maranatha Surabaya. Yang keempat adalah jangan lupa kalian di rumah tetap harus rajin baca firman Tuhan dan berdoa dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terakhir adalah adik-adik tetap jaga prokes dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian dan jangan keluar rumah kalau tidak penting, dan tetap stay safe buat kita semua. Oke, sekian Warta Teruna hari ini. Tuhan Yesus memberkati.